اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh dirahmati Allah, sebelumnya yang belum niat i'tikaf untuk berniat dulu, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan tadabbur satu atau dua ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang pada dasarnya Al-Quran diturunkan untuk ditadabbur, bukan sekedar dibaca. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Al-Quran pada dasarnya diturunkan bukan sekedar dibaca di mulut, tapi yang tujuan pokoknya adalah liyadabbaru ayatih, untuk supaya mereka mentadabbur ayat Allah. Wala'ana liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Jadi insyaAllah kita lanjutkan tadabbur satu atau dua ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di surah Al-Baqarah. Masih di surah Al-Baqarah ayat 364. Ayat yang kemarin adalah qaulun ma'rufun wa maghfiratun, perkataan yang bagus dan pengampunan untuk orang yang meminta, itu lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan menyakiti. Allah lanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya kita baca dulu, i'lam anna a'la maratib, martabat yang paling tinggi dalam berbuat baik, dalam bersedekah adalah al-ihsan ma'al kalamil hasan. Dibagi gabung dua. Jadi berbuat baik, memberi, dan juga berkata baik. Apalagi mendoakan. Jadi kita kasih, alhamdulillah semoga ini berkah Pak, semoga Bapak semakin hari semakin dimudahkan rezeki oleh Allah. Itu martabat yang paling tinggi. Memberi dan juga mengucapkan perkataan yang baik. Kemudian kalamul hasan min ghairi i'ta', martabat yang kedua adalah perkataan yang baik tanpa diberi. Ada orang minta, berhubung kita misalkan lagi tidak punya, mohon maaf Pak, saya enggak punya, semoga Bapak diberikan semua orang lain. Artinya kita doakan berkata baik untuk dia walaupun tidak diberikan. Ini martabat yang kedua. Kemudian yang terakhir, wa adnaha il-i'ta' ma'al adza. Yang paling rendah adalah memberi, tapi di samping memberi kita sakiti dia. Kita caci dia. Memang kita kasih uang, tapi kita caci. Sambil kita kasih, kamu ini suka minta-minta, kapan mau maju Indonesia, kapan kita caci dia. Itu martabat yang paling rendah. Kata ulama, wa hal lahu fi hadhihi al-halatu thawabu li qada'i hajati as-sa'il. Di sini terjadi ada pertanyaan, apakah ketika kita memberi tapi dibarengi dengan menyakiti dia si penerima, dapat pahala atau tidak? Pahala dari segi kita memberi, membantu, menutupi hajat orang muslim, apakah di situ kita dapat pahala? Karena disebutkan dalam sebagian hadis, wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Allah selalu dalam menolong seorang hamba selama ia dalam menolong hamba mukmin yang lain. Dapat pahala atau tidak? Kemudian wa yu'aqab min jihatil adhiyah, dan apakah dia bisa jadi dua sisi. Satu sisi dia dapat pahala karena dia memberi, satu sisi dia dapat berdosa karena dia menghina. Au la thawab wala iqab, ataupun enggak dapat apa-apa, la thawab, enggak ada pahala, enggak ada iqab, karena ini digabung dua, entar pahala dapat, dosa dapat, digabung jadi dua-dua enggak dapat. Au yu'aqabu faqat, ataupun dia cuman di iqab saja dan tidak mendapat pahala.
Tapi yang kuat adalah yang terakhir, pahala al-i'ta, memberi yang dibarengi dengan menyakitkan ataupun menghina bagi si penerima. Ini yang zahir, yang terakhir, cuman diiqab, enggak dapat pahala. Pahalanya batal, kemudian justru mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Malahan di Allah di ayat yang setelahnya, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, jangan kamu sia-siakan sedekah kalian, artinya pahala sedekah, ai ujuraha. Jadi jangan kalian batalkan, jangan kalian sia-siakan pahala dari sedekah kalian, bil manni wal adha, dengan sebab al-manni. Al-manni artinya menyebut-nyebut kebaikan kita ke si penerima. Kamu sudah saya bantu, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Akhirnya dia merasa tersakiti. Wal adha, dan menyakiti dia dengan cara-cara yang lain. Jangan kalian batalkan pahala kalian, pahala sedekah kalian dengan menyebutkan terus kepada dia wal adha, dan menyakiti si penerima. Makanya seharusnya dalam bersedekah harus sedekah dengan kanan dan kiri, enggak diketahui. Yang sudah selesai, enggak usah diingat lagi. Jangan diingat kebaikan apapun yang sudah dilakukan. Jangan disebut-sebut. Kamu kan sudah saya kasih ini. Kemarin kau sudah saya bantu ini. Anakmu sudah saya kasih sekolah. Anak kamu, bapak kamu sudah saya bantu. Anak kamu saya bantu. Kamu juga saya bantu. Apalagi kekurangan saya. Apa? Na'udzubillah min dzalik. Apalagi enggak punya tambahan nih. Apalagi kekurangan saya buatmu. Astagfirullahaladzim. Habis sudah. Semua yang diinfak kemarin semua habis, loss, nol. Kembali ke nol, dan bukan nol malah, tapi minus, karena dapat diiqab oleh Allah, dihukum oleh Allah. Karena yang pertama pahala sedekah habis, yang kedua dia akan dihukum oleh Allah karena menyakiti mukmin. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Makanya jaga, bagi kita yang suka bersedekah, yang suka berinfak, jaga adab ini supaya infak kita benar-benar sesuai yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hilangkan, batalkan, sia-siakan pahala sedekah kalian dengan sebab al-manni wal adha, menyebut-nyebutkan kebaikan hadapan dia, wal adha, dan menyakiti dia. La ilaha illallah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ini yang pertama, penyebab sehingga batal ataupun sia-sia pahala sedekah tadi, menyakiti si penerima. Sama juga akan menghilangkan pahala sedekah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sama seperti orang, artinya orang yang membatalkan pahala sedekahnya, orang yang berinfak hartanya ria'an nas, untuk menampakkan ke manusia, ria. Sama. Ya, orang yang bersedekah tujuannya ria, oh biar dipanggil Masya Allah. Ada sebagian lagi ria yang paling tersembunyi, ria seperti ini kejadian. Pak, ini sedekah saya 1 juta ke panitia masjid. Oh, tapi tulis hamba Allah saja ya. Hamba Allah saja, enggak usah tulis nama saya, antar saya takut ria. Padahal dia itu tujuan suruh nulis hamba Allah supaya diakui kalau dia ikhlas. Biar dia ntar dari pihak panitia masjid, oh Masya Allah ini orang ikhlas. Supaya dianggap dia ikhlas,
Akhirnya nyuruh nulis hamba Allah saja. Tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan pujian dari panitia masjid bahwa dia ketika berinfak ikhlas. Menampakkan ikhlas adalah riya. Orang yang menampakkan ikhlas, dia menampakkan seolah-olah dirinya ikhlas adalah sebab pada hakikatnya dia adalah orang riya. Riya menampakkan, oh biar dia dibilangin orang ikhlas. Oh bapak itu masya Allah ketika berinfak nggak pernah menyebutkan namanya, dia menyuruh hamba Allah terus. Padahal tujuan dia nyuruh nulis hamba Allah supaya dia dianggap ikhlas. Menampakkan ikhlas adalah riya. La ilaha illallah hati-hati dalam ikhlas. Beramal semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pengen nyari pujian manusia. Karena manusia kata ulama, ridwan nas ghayatul la tudrak. Ridhanya manusia, senangnya manusia ke kita, itu adalah sesuatu tujuan yang tidak akan pernah dicapai. Mustahil dicapai. Ridha manusia ini pagi bisa jadi dia senang kita, sore benci. Bisa jadi penyebabnya banyak, bisa jadi dia salah paham. Kita melakukan tiba-tiba suatu perkara, satu perbuatan, dia salah paham. Akhirnya pagi dia senang memuji kita, sore dicaci. Begitu juga sebaliknya, ada kemungkinan pagi dia membenci kita, mencaci kita, menghina kita, entar tiba-tiba di siang hari dia melihat kebaikan kita, langsung memuji kita seketika. Makanya jangan suka memperlihatkan amalan kebaikan untuk manusia untuk mendapatkan ridha mereka, karena ridha mereka itu sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Ridha, cari ridha Allah. Ketika mendapatkan ridha Allah, maka hati manusia semua Allah buat ridha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Kalau sudah kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat hati-hati manusia ini untuk ridha kepada kita. Maka tujuan pokok ridha Allah, selesai. La ilaha illallah kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sama, jangan sekalian menghilangkan pahala sedekah seperti orang yang berinfak hartanya ria'an nas, artinya mura'iyan lahum, menampakkan bagi mereka, tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman ke hari kiamat. Ini munafikun. Makanya kata disebutkan ayatul munafiqi thalath. Salah satu tanda munafikun adalah riya. Riya munafikun. Sifat munafikun yang utama adalah riya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Ini munafikun. Riya yang pada hakikatnya, pada dasarnya adalah sifat munafikun. Mukmin yang suka riya sama dengan mukmin yang memiliki sifat an-nifaq, sifat munafikun. Yura'unan nas, itu sifat munafikun. Kata Allah, innal munafiqin, sesungguh munafikun yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Jadi apa makna menipu Allah? Mereka menampakkan salat ke Allah, pada dasarnya bukan ke Allah salat, ke orang lain tujuannya. Wa huwa khadi'uhum, tapi Allah sebenarnya yang sedang membuat menipu mereka. Kemudian yura wa idza qamu ila salati, apabila mereka sedang mau mendirikan salat, qamu kusala, malas-malasan kalau salat. Karena tujuannya bukan Allah. Yura'unan nas, ini sifat munafikun. Mereka menampakkan ke manusia. Semua amalannya dinampakkan supaya dianggap dia mukmin, supaya dianggap dia mukmin, tidak dituduh dia munafikun. Tapi pada hakikatnya mereka adalah munafikun. Wala yu'minu wa la yunfiqu ma lahu ria'an nas. Jangan kalian batalkan, sia-siakan pahala sedekah seperti orang yang berinfak hartanya karena menampakkan untuk manusia.
wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, padahal dia tidak beriman ke Allah dan tidak beriman ke hari kiamat. Seperti munafikun di masa Rasulullah ya. Munafikun banyak berinfak di jalan Allah, salat, puasa, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang kufar. Pada hakikatnya mereka itu munafikun, tidak beriman ke Allah, tidak beriman ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah membuat sebuah perumpamaan, sebuah bentuk kiasan. Famathaluhu, maka perumpamaan sedekahnya tadi, yang dua tadi, orang yang bersedekah tapi menghina ataupun menyakiti si penerima. Satu lagi orang yang berinfak untuk mendapatkan pujian manusia. Famathaluhu, maka perumpamaannya, analoginya kata Allah, kamathali Safwan, sama seperti Safwan. Safwan ini artinya hajarun amlas, batu yang licin, yang halus, batu yang licin. Hajar amlas. Kamathali Safwan, maka perumpamaannya seperti umpama batu yang licin, yang halus, alaihi turab, yang di atasnya terdapat debu. Di batu yang licin situ ada debu. Itu debu itu ibarat pahala yang kita miliki. Pahala yang kita miliki debu itu. Fa asabahu wabil, maka kemudian menimpa akan batu tadi oleh wabil. Wabil artinya matarun syadid, hujan yang lebat. Jadi turun hujan sangat lebat. Kira-kira batu tadi apa? Fatarakahu salda, maka hujan tadi menjadikan batu, meninggalkan batu dalam keadaan salda, dalam keadaan keras lagi, halus lagi, tidak ada apa-apa, hilang debu semua, dibawa oleh air hujan. Begitulah perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah tapi dibarengi dengan dua hal tadi. Yang pertama menyakiti penerima, yang kedua riya, karena riya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ibaratnya seperti batu tadi, batu yang licin, batu yang halus, yang di situ ada debu, kemudian turun hujan. Jadi ibaratnya ini debu ini ibarat pahala yang kita miliki. Hujan ibarat riya. Ini hujan riya, artinya yang menghapuskan debu tadi. Hujan ibarat riya ataupun menyakiti si penerima, yang ujungnya batu tadi setelah turun hujan kembali ke batu yang sama, tidak ada debu sama sekali, bersih. Begitulah ibarat infak ataupun sedekah yang kita lakukan yang diiringi oleh riya ataupun menyakiti si penerima. Fatarakahu salda. Salda artinya salban amlas, artinya batu kering yang licin, sudah kembali, enggak ada debu lagi, bersih. La syai'a alaih, yang tidak ada apapun di atasnya, sudah habis bersih karena hujan tadi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dan mereka itu orang yang berinfak karena tujuan riya ataupun berinfak untuk diiringi dengan menyakiti penerima, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak mampu mendapat apapun dari apa yang mereka usaha, yang mereka amalkan, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mampu mendapatkan apapun dari amalan yang mereka lakukan sedekah tadi. Artinya ay la yajiduna lahu thawaban fil akhirati kama la yujadi ala safwani syai'un minat turab. Mereka itu tidak mendapatkan pahala sama sekali di hari kiamat, seperti halnya tidak ada sesuatu pun debu di atas batu tadi. Bagaimana batu bersih, enggak ada debu sama sekali, begitulah perumpamaan sedekah yang dibarengi dengan riya ataupun menyakiti si penerima, bersih sedekah, enggak ada apa-apa, enggak ada pahala sama sekali di hari kiamat. La ilaha illallah wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk ke kaum yang kafir. Allahumma ij'alna minal munfiqin, Allahumma ij'alna minal munfiqin al-mukhlisin lillahi ta'ala. Semoga kita dijadikan orang yang banyak berinfak di jalan Allah,
dan juga tidak pernah menyakiti si penerima, tidak pernah menyebut-nyebutkan kebaikan kita kepada orang lain, tidak pernah menyakiti sama mukmin, dan tidak pernah riya, tidak pernah ada keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Allahumma waffiqna li kulli khair wa ab'id 'anna kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.